Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya akan memberikan tausiah dari angle keagamaan kita. Jadi mengapa kita tadi melaksanakan sujud syukur bersama di masjid, itu sesungguhnya ada makna penting di belakang kejadian tadi itu, yakni bahwa Partai Umat tidak akan pernah meninggalkan masjid sebagai sumber kekuatan umat Islam Indonesia. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 17 itu ciri orang musyrik itu tidak suka, benci untuk memartabat masjid-masjid Allah, ya. Dan sesungguhnya kebencian mereka kepada masjid-masjid Allah itu merupakan manifestasi daripada kekufuran mereka, dan kata Al-Qur'an mereka akan putus amalannya itu dan mereka akan di neraka khalidun abadi. Jadi maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat amaluhum wa finnari khalidun. Nah, ayat yang berikutnya 18 itu berbunyi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi adapun hanyalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi insya Allah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya. Jadi kita ini berbeda dengan sementara orang, ya, yang sok sekuler, yang sok ilmiah, kayak sok itu nggak sungguh-sungguh, ya, yang sok intelektual dan lain-lain, ya, mengatakan bahwa agama sudah kuno, agama jangan dibawa ke politik. Itu mereka sesungguhnya orang-orang yang tadi kata Pak Ketum tadi, orang yang paling bagus itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu, mengerti, dan dia mengerti, tahu bahwa dia mengerti. Nah, tapi yang brengsek adalah orang-orang rajulun layadri walayadri anahu layadri. Jadi orang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, karena itu, ya, ini masjid akan kita jadikan insya Allah sebuah kekuatan umat Islam Indonesia. Jadi dalam hadis muttafaqun alaih itu Nabi pernah bersabda, ada 7 golongan yang besok mendapatkan naungan, dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada yang dinaungi oleh Allah itu kecuali 7 golongan itu. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Jadi adalah orang, ya, orang mukmin yang hatinya itu tergantung-gantung, terikat connected selalu dengan masjid, kemakmurannya, kemudian juga keindahannya, tapi spirit dari masjid itu yang harus kita pentingkan lagi. Jadi menurut saya dari zaman ke zaman masjid itu pertama-tama bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid tidak pernah ditanya apa partainya, apa jamiyahnya, apa golongan ini itunya, ya. Tapi di masjid semua sama, tidak ada lebih, tidak ada kurang, sehingga kita akan menjalankan, ya, perintah Nabi, ya, bahwa masjid adalah menjadi
tumpuan awal, tumpuan di tengah maupun tumpuan akhir perjuangan kita. Yang kedua, masjid itu menegakkan disiplin kepemimpinan yang demokratis. Ada perhatikan, terutama yang rijal ya, yang suka datang ke masjid, tidak ada ceritanya imam sholat Jum'ah misalnya setelah salam kanan, salam kiri, kemudian nggak bergeser tempatnya itu. Artinya apa? Kalau pemimpin sudah selesai ya sudah, jangan nongkrong, nggak mau ganti ya. Nah jadi ini sesungguhnya ini adalah sebuah pelajaran demokrasi di dalam kita berjamaah di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, ya, kalau ada hamba Allah yang menjadi punya keberanian yang betul-betul prima, ya, itu adalah mereka yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah semata-mata. Tadi sudah saya baca. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudaraku, tidak boleh partai umat melihat ada sesama manusia kita anggap lebih hebat dari kita, apalagi didewa-dewakan dan lain, naudzubillah min dzalik ya. Jadi tidak ada kamus dalam partai umat itu memiliki rasa takut, keder, kemudian khawatir dan lain-lain. Karena innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Dan yang keempat, ya, sesungguhnya orang yang ke masjid lebih sering itu memelihara kebersihan jasmani dan juga rohani. Jadi tidak ada orang yang keringatan kemudian bajunya seadanya lusuh lantas ke masjid ya, tidak ada. Pasti sebaik-baik yang kita pakai itu adalah kita gunakan ke masjid, dan itu akan menembus juga sikap spiritual kita, sikap rohaniah kita juga. Dan yang kelima, ya, hamba Allah yang telah dicelup dengan katakanlah celupan semangat masjid itu, ya, memang tidak akan pernah lelah memperjuangkan tegaknya keadilan dan dalam melawan kezaliman. Ya. Jadi kezaliman sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain, bahkan kezaliman kemanusiaan itu akan kita hadapi dengan enteng. Ya. Jadi saudara sekalian, ini kritik kita juga semua ya, bahwa bangsa besar Indonesia ini negeri muslim terbesar di muka bumi, tapi keadaan umat Islam itu memang belum seperti yang seharusnya. Jadi umumnya itu menunduk, serba takut ya. Kemudian bahkan mungkin kena penyakit al-wahnu ya, yaitu cinta dunia, takut mati ya. Tentu itu bukan orang-orang yang kita inginkan di dalam partai umat yang kita cintai ini ya. Jadi saya kira itu saja catatan saya. Dan tadi kalau kita dengarkan pidatonya Pak Ketum itu ya itu yang akan kita capai ya, nggak usah saya ulangi lagi ya. Dan beliau tidak bisa kita capreskan karena umurnya memang belum mencukupi ya. Jadi kalau ada ketua umum sebuah partai politik di Indonesia ini yang paling muda ya dia itu Mas Ridho itu ya. Nah mudah-mudahan 60% pemilih yang dari milenial itu tentu bisa, nanti caranya bagaimana ya, digait sebagian milenial santri, mudah-mudahan bisa nyemplung ke partai umat. Ya. Lah kalau Mbah Amin Rais sudah hampir 79 tahun, 79 April 79, kemudian disuruh dengan bahasa milenial dan lain-lain, mereka malah bubar barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.